Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan: A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberi saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang, modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses, sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus berubah, tapi melakukan modifikasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Urutan jawaban yang paling tepat adalah C, E, A, B, D. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Saya melakukan modifikasi untuk keputusan tersebut. Terkadang, modifikasi kecil sudah cukup. Contoh soal nomor 2. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien. Namun, pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya adalah: A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. C. Mengabaikan saja. D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. E. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Pembahasan. Soal di atas adalah tentang aspek kreativitas dan inovasi, dengan memberi masukan, saran, atau tindakan yang dapat membuat pegawai merasa penting dan dapat dilibatkan. Urutan jawaban yang paling tepat adalah D, B, E, A, C. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Contoh soal nomor 3. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Sikap saya: A. Bagaimanapun juga publik berhak tahu. Oleh karenanya, saya beberkan masalah internal tersebut kepada publik. B. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. C. Biarlah pimpinan yang mengambil keputusan. D. Saya tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi saya agar tidak terusik. E. Saya berusaha agar diri saya jangan sampai terkena imbasnya. Pembahasan. Soal di atas adalah tentang aspek kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Alangkah baiknya Anda selalu memberikan gagasan kepada pimpinan dengan tetap menjaga kerahasiaan masalah internal. Urutan jawaban yang paling tepat adalah B, C, D, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. Contoh soal nomor 4. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun, dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali, meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi.
mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada, berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab membantu atasan Anda secepat mungkin, dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Urutan jawaban yang tepat adalah D, A, B, E, C. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Contoh soal nomor 5. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi, mampu berpikiran imajinatif terhadap sebuah permasalahan, dan berinisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tetap sesuai SOP dan persetujuan. Urutan jawaban yang tepat adalah B, C, A, D, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Contoh soal nomor 6. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda, dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Indikatornya adalah dengan menciptakan ide yang baru, unik, dan menarik, sehingga membuat banyak orang penasaran. Salah satunya adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baru opsi yang lain menyusul, memberikan pelayanan yang ramah. Urutan jawaban yang tepat adalah D, C, B, A, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Contoh soal nomor 7. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda. A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Menguji cara berpikir kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti dengan poin-poin penting, serta tidak membuat orang bosan. Menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami, serta tidak memuat banyak tulisan. Urutan jawaban yang tepat adalah E, D, B, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E,
membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Contoh soal nomor 8. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-harinya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun, akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Pembahasan indikator soal di atas adalah mampu berpikiran kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal adalah musim kemarau, membuat warga harus berhemat air. Solusi yang paling tepat adalah menampung air semalaman sebagai cadangan. Menunjukkan jika kita orang yang kreatif dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Urutan jawaban yang paling tepat adalah E, D, B, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe